Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Differentiating nol dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1890. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Atanasov dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum menjadi unifas, diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkatkan menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi ini dan generasi komputer selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan Monster dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah diprogramkan. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program data yang ada. Bagian B, komponen sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras adalah perangkat yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer masih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkat masukan, yang termasuk dalam input perangkat masukan adalah keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Yang kedua, processing device atau perangkat proses. Data yang dimasukkan melalui input device akan diolah melalui processing device. Yang termasuk dalam proses device adalah CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga, perangkat keluaran adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masih atau yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device adalah monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Yang keempat adalah perangkat penyimpanan, alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Komponen yang kedua adalah software atau perangkat lunak, merupakan suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, biasa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Contoh software adalah Windows XP, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Komponen yang ketiga adalah brainware,
yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Contoh dari brain work adalah programmer, sistem analis. Jenis-jenis komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah personal komputer atau PC. Personal komputer merupakan sebuah komputer yang dirancang dan didesain untuk kebutuhan pribadi atau satu orang saja. Biasanya komputer jenis ini banyak ditemukan di rumah, perkantoran, atau sekolahan. Komputer jenis ini sering digunakan untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Yang kedua, PC gaming merupakan sebuah personal komputer yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan gaming atau menjalankan konsol game di sebuah komputer. PC gaming membutuhkan prosesor yang bagus, kapasitas RAM yang besar, serta harus memasang eksternal tambahan karena kebutuhan grafis dari game cukup tinggi. Yang ketiga, PC rendering atau editing. Masih pada jenis personal komputer, namun kali ini PC rendering dan editing sering digunakan oleh para pembuat film, musik, desain, grafis, atau visual lainnya. Juga sering digunakan oleh editor atau komposer yang mana sering melakukan proses rendering yang membutuhkan spesifikasi komputer cukup tinggi. Keempat adalah laptop. Laptop atau sering disebut notebook merupakan sebuah komputer portable yang bisa dibawa kemana-mana saja. Perangkat ini memiliki fungsi yang sama seperti PC, yaitu ada laptop office, gaming, rendering. Hanya saja arsitektur fisik dari alat ini diperkecil sedemikian rupa sehingga antara layar, keyboard, touchpad, dan CPU-nya berada dalam satu paket yang dialiri sumber daya listrik dari baterai. Yang kelima, netbook. Netbook merupakan komputer mini yang mana bentuk fisiknya hampir mirip seperti laptop. Hanya saja dalam segi ukuran, netbook lebih kecil dan lebih ringan bobotnya dari ukuran laptop dan spesifikasinya pun lebih rendah daripada notebook atau laptop. Netbook memiliki ukuran 10x100 inci. Biasanya, netbook ini hanya digunakan untuk keperluan office, sekolahan, ataupun sekedar untuk nonton film yang tidak memerlukan spesifikasi tinggi. Yang keenam adalah komputer server. Merupakan komputer yang sering digunakan untuk perangkat jaringan komputer, di mana komputer ini difungsikan untuk menjalankan program client server. Komputer ini bertugas juga untuk memberikan layanan kepada klien berupa service-service seperti web server, database server, DHCP server, dan service lainnya, agar semua komputer yang tersambung pada jaringan tersebut bisa menjalankan produksi service yang diberikan server. Secara fisik, komputer server ada berbagai macam. Ada yang kecil sebesar ukuran komputer PC dan ada yang relatif besar seperti komputer jenis lainnya. Yang ketujuh adalah komputer workstation. Merupakan sebuah desktop PC yang sering digunakan agar bisa tersambung ke jaringan komputer dan bisa berkomunikasi dengan server atau klien lain yang tersambung di jaringan tersebut. Biasanya komputer ini memiliki kartu jaringan sebagai jalur untuk bisa tersambung ke seluruh komputer yang berada pada jaringan tersebut. Biasanya komputer ini digunakan untuk perusahaan atau dunia pendidikan. Semua elemen yang berada pada lingkup tersebut bisa saling berkomunikasi. Selain itu, biasanya komputer workstation ini bisa melakukan sharing data. Yang kedelapan, komputer mainframe. Mainframe komputer merupakan sebuah komputer yang memiliki ukuran cukup besar karena komputer ini memiliki fungsi untuk melakukan
proses data, dan aplikasi dalam jumlah besar. Komputer mainframe terdiri dari komputer kecil yang direlasikan sehingga bisa saling terintegrasi dalam satu sistem untuk melakukan proses data bersama-sama. Umumnya, komputer ini digunakan untuk perusahaan besar untuk memproses data survei, keperluan militer, dan juga sebagai komputer untuk proses transaksi finansial suatu bank atau perusahaan keuangan lainnya. Yang kesembilannya, superkomputer. Superkomputer merupakan sebuah komputer yang berukuran besar, mirip dengan komputer mainframe. Hanya saja secara fungsi komputer ini berbeda. Biasanya, superkomputer digunakan untuk melakukan tugas yang cukup intensif seperti melakukan perakiraan cuaca, penelitian iklim, pemodelan molekuler, simulasi mesin kendaraan, simulasi fusi nuklir, penelitian kecerdasan buatan. Untuk superkomputer ini bukan hanya untuk dukungan dengan hardware yang kuat, tetapi harus didukung dengan prosesor yang bagus lebih dari satu, karena harus menjalankan program yang cukup berat. Yang ke-10, komputer PDA. Komputer PDA atau Personal Digital Assistant merupakan sebuah komputer yang memiliki bentuk fleksibel dan kecil. Biasanya, komputer ini sering digunakan untuk membantu pekerjaan manusia secara pribadi, baik untuk melakukan perhitungan, penunjukan waktu digital, dan melihat dokumen tersebut. 11 adalah wearable computer, merupakan komputer pribadi yang lebih fleksibel daripada komputer PDA, yang mana jenis komputer ini sangat kecil dan dikhususkan bisa menempel di tubuh kita. Komputer ini merupakan cikal bakalnya tercipta sebuah smartwatch, di mana jam pintar ini selain bisa menunjukkan waktu dan tanggal, juga bisa menjalankan berbagai macam aplikasi komputer, seperti menjalankan browser, melakukan komunikasi atau chatting, dan juga menjalankan aplikasi lainnya. Halnya komputer 12, komputer laptop merupakan sebuah komputer saku yang sangat kecil. Bentuknya hampir sama seperti laptop, namun dalam segi ukuran lebih kecil daripada netbook. Komputer ini memiliki keyboard khusus berjenis QWERTY, seperti memiliki sistem operasi yang sama seperti desktop, PC, atau laptop. Hanya saja dalam segi fungsi dan cara kerja sangat minim. Biasanya komputer jenis ini digunakan program Spearhead atau kalender dan buku. Demikian sejarah komputer. Saya Damiana Andriana Halawa dengan NIM 2002010058.